Ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, itu namanya Injil Barnabas. Nah, inilah buku Injil Barnabas. Lebih-lebih lagi, buku ini bertentangan dengan Quran sendiri. Kenapa? Dalam Al-Quran jelas-jelas apapun tafsirannya, tapi Al-Masih itu gelar khas bagi Yesus. Penjelasan Dr. Bambang Nursena ini menjawab telak ulasan Kiai Haji Sukron Mamun terkait kepalsuan Injil Barnabas. Mari kita simak ulasan singkat Kiai Haji Sukron Mamun berikut ini. Ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, itu namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa? Karena Injil itu isinya agak mirip dengan Al-Quran dan sudah saya baca. Tentang penyaliban Nabi Isa itu dalam kitab Injil Barnabas ditulis Yudas Iskariot itu muridnya Nabi Isa yang membelot. Ketika itu dia datang kepada Raja Yahudi, "Hai Raja Yahudi, kalau kau ingin tahu tempat persembunyiannya Yesus Kristus, saya tunjukkan. Dengan syarat, berikanlah kepada saya 12 keping emas dan 1 pasukan tentara." Berikutnya, mari kita simak secara teliti dan cermat penjelasan tuntas dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Benarkah Injil Barnabas itu seperti yang diklaim banyak orang sebagai Injil yang asli? Saya akan membuktikan bahwa orang Kristen ketika menolak buku-buku palsu itu bukan sekedar menolak a priori, tidak, tetapi kita membuktikan ketika kita menerima 27 kitab perjanjian baru itu memang jelas mata rantai historisnya, naskahnya, persebaran naskahnya yang begitu luas, keakuratannya, ya, bukti-bukti teksnya itu semua jelas. Nah, itu tidak berlaku bagi buku yang disebut Injil Barnabas. Jadi kalau tadi saya menyebut tentang Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, itu aja kita tolak dari abad keempat. Apalagi Injil Barnabas yang muncul dari abad ke-16, tentu itu jauh panggang dari api. Nah, saudara-saudara, Injil Barnabas itu sangat populer sekali di kalangan saudara kita Muslim. Tetapi saya bersyukur bahwa sekarang ini banyak sekali institusi-institusi Islam yang sudah terbuka, mau mengkoreksi bahwa ketika kita mau berdialog dengan jujur, kita tidak boleh menggunakan dokumentasi palsu. Sesungguhnya siapa Framarino? Kita bisa melihat ketidakberesan dalam intern gereja Katolik pada abad pertengahan. Itu awal-awal di mana gereja Katolik melakukan inkuisisi, politik pemaksaan agama. Dan salah satu korbannya itu adalah Marga Morisco dan Marano di Spanyol. Dan rupanya Framarino ini adalah salah seorang dari keturunan orang Muslim yang dipaksa melalui inkuisisi tadi dan sempat studi di seminari dan akhirnya ditahbis, tetapi imannya tidak pernah ada di dalam hatinya, dalam kalbunya. Bahkan karena segala sesuatu yang dipaksakan secara politis itu kan dampaknya sangat buruk. Dendamnya itulah yang digunakan untuk menulis buku yang berjudul The Gospel of Barnabas. Injil itu kan biasanya 24 pasal, 22 pasal, paling panjang 28 pasal. Ini saudara tahu, Injil Barnabas ini 222 pasal. Itu kalau bukan karena dendam, tidak mungkin itu. Itu namanya
The Gospel of Gregetan, karena dia gregetan sekali dengan gereja Katolik, tetapi ya sepandai-pandai menyimpan barang busuk akhirnya ketangkap juga. Nah, bukti intern kepalsuan Injil Barnabas sendiri itu tampak. Misalnya pada pasal 1 Injil Barnabas, pendahuluannya berbunyi demikian: Barnaba apostolo di Yesu Nazareto chiamato Cristo. Barnabas rasul Yesus Kristus yang disebut Kristus. Berarti diakui Yesus adalah Kristus. Tapi di pasal 96 Yesus mengaku, aku bukan Mesias. Tidak mungkin kalau dia orang Yahudi, muridnya Yesus, tidak paham bahwa Mesias itu adalah bahasa Ibrani, sementara Kristus itu terjemahannya dalam bahasa Yunani. Apalagi kalau hidup di Israel abad pertama, di mana pengharapan akan datangnya Mesias itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Yahudi saat itu. Kemudian kesalahan fakta geografis. Disebutkan misalnya di dalam Injil Barnabas, pergilah Yesus dan turunlah ke sebuah perahu ke kotanya Nazaret. Nazaret itu kota di dataran tinggi, tidak mungkin dicapai dengan perahu. Berikutnya dikatakan, naiklah Yesus ke Kapernaum. Jesus went up to Kapernaum. Kapernaum itu kota pesisir, tidak mungkin dicapai dengan went up to Kapernaum, tapi mestinya went down to Kapernaum. Saya penasaran, saya lihat teks Arabnya bunyinya sama. Yesua so'ida ila Kapernaum. Yesus naik ke Kapernaum. Dan ini menunjukkan bahwa tidak mungkin dia orang Israel di abad pertama. Terakhir, bagaimana menentukan terminus per quem, masa paling awal ditulisnya Injil Barnabas? Masa paling awal itu apabila kita melihat bagaimana kehidupan kepausan saat itu. Tahun 1300, Paus Bonifacius ke-8 mengubah tahun Yobel dari 50 tahun menjadi 100 tahun. Inilah masa paling awal ditulisnya Injil Barnabas, karena dalam Injil Barnabas dikatakan malam ini tepat waktu bagi Mesias, yang menjadikan tahun Yobel yang diperingati sekarang ini jatuh 100 tahun, akan diperingati tiap-tiap tahun. Tidak mungkin kalau tahun Yobel itu 100. Kalau disebut 100 tahun berarti itu zaman kepausan. Kemudian Paus Sixtus ke-5 tahun 1585 sampai 1590 merayakan tahun Yobel sebelum waktunya. Dan ketika itulah kritikannya Fra Marino itu disampaikan. Fra Marino tidak sempat mengecek perjanjian lama bahwa tahun Yobel itu 50 tahun, tapi disangkanya 100 tahun seperti pada zaman kepausan. Nah, ini bukti-bukti kepalsuan Injil Barnabas. Bahkan banyak, misalnya Yesus mengusir setan-setan itu masuk ke tong-tong yang berisi air. Tong-tong itu baru abad pertengahan. Lalu Maria Magdalena dan saudaranya Marta memiliki sebuah desa karena membeli sebuah desa. Itu situasi zaman kapitalisme abad pertengahan. Zaman Yesus itu jangankan orang membeli kota, tidak mungkin, karena itu adalah jajahan Romawi pada saat itu. Nah, inilah buku Injil Barnabas. Lebih-lebih lagi, buku ini bertentangan dengan Quran sendiri. Kenapa? Dalam Al-Quran jelas-jelas apapun tafsirannya, tapi Al-Masih itu gelar khas bagi Yesus. Itu disebutkan misalnya di dalam surat Ali Imran 45. Misalnya, Idkholatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashiruki bikalimati min husmuhul masih Isa ba'nu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin.
Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan memberikan kamu kabar gembira dengan firman dari Dia, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang yang didekatkan di sisi Allah. Berarti Al-Masih itu adalah Isa. Tapi dalam Injil Barnabas, Al-Masih itu adalah Muhammad. Mesias yang akan datang itu adalah Muhammad. Ini bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Nah, melalui tema Injil Barnabas ini, harapan saya Anda tidak membuat generalisasi bahwa semua orang Islam menerima Injil Barnabas. Tidak. Profesor Hasbullah Bakri misalnya menolak keberadaan Injil Barnabas. Karena kalau Injil ini benar-benar ditulis oleh muridnya Yesus, pasti bahasanya bahasa Yunani, Ibrani, Aramaik, atau minimum Latin. Tidak mungkin bahasa Itali, karena bahasa Itali zaman Yesus belum ada. Bahasa Itali adalah perkembangan dari bahasa Latin setelah abad ke-13. Saya pikir apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Bambang Nursena sudah sangat komplit, jelas, serta akurat. Dari apa yang beliau sampaikan, saya mendapatkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, jikalau saudara-saudara kami dari luar kekristenan, termasuk yang terhormat Kiai Haji Sukron Mamun ini, percaya dengan eksistensi keberadaan dari Injil Barnabas, ya silahkan saja. Tetapi yang jelas, kami orang-orang Kristen sama sekali tidak mempercayai Injil Barnabas. Oleh karena berbagai faktor dan sebab. Sedangkan di dalam sejarah gereja ada banyak yang diklaim oleh kelompok orang-orang tertentu sebagai Injil. Misalnya Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, yang kurang lebih ditulis sekitar abad ketiga, abad keempat. Itu saja kami tidak meyakininya, tidak mempercayainya. Tetapi sekalipun itu tidak termasuk Injil yang asli, seperti Injil kanonik, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kami orang-orang Kristen tidak pernah dilarang untuk membaca Injil Barnabas. Sebagai contoh, hambanya Dr. Bambang Nursena bukan sekedar membaca dari berbagai versi, diterjemahkan oleh berbagai macam orang. Semuanya dibaca, semuanya digali, dan setelah sudah dibaca, digali, dieksplorasi, ternyata dari segi geografis bermasalah, dari segi tahun Yobel bermasalah, dari segi bahasa bermasalah, dari segi tahun penulisan bermasalah karena sudah ditulis kurang lebih abad ke-16. Sedangkan abad ke-4 saja tidak diterima sebagai Injil kanonik, apalagi abad ke-16. Dan jangan lupa tadi yang terhormat Kiai Haji Sukron Makmun berkata bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang ditulis oleh Barnabas sendiri. Sepanjang yang saya mengerti dan pahami, termasuk juga hambanya Dr. Bambang Nursena, yang menulis Injil Barnabas sekitar abad ke-16 dengan bahasa Itali, itu namanya Pramarino, bukan Barnabas yang ada sejaman dengan Rasul Paulus. Ini perlu dimengerti dan dipahami.
Saya tidak lagi kembali menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh hambanya, Dr. Bambang Nursena. Tetapi yang jelas, kami orang Kristen tidak pernah dilarang atau tidak diperbolehkan untuk membaca Injil tersebut. Dengan dasar oleh karena Injil itu isinya agak mirip dengan Al-Quran. Tidak ada pengaruhnya apa-apa dengan kami. Sebab Injil yang sudah ada itu cukup lengkap dan tuntas bagi kami. Tidak perlu lagi kami ada Injil-Injil yang lain. Bahkan Alkitab jelas berkata, jikalau ada seorang yang memberitakan Injil yang lain, di mana Injil itu berbeda daripada Injil yang diberitakan oleh para rasul, terkutuklah dia. Itu tegas. Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dan Rasul Paulus memberikan peringatan didasari dengan kasih kepada jemaat Korintus. Hati-hati, karena akan ada masanya datang orang memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Terkait dengan penyaliban Yesus. Yesus itu benar-benar disalibkan di Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Fakta-fakta Alkitab, alur cerita, kronologi, sistematika penulisannya sangat luar biasa. Kapan Yesus dikhianati oleh Yudas? Kapan Yesus ditangkap, disidang, diputuskan dengan menjatuhkan hukuman, disalibkan? Kapan Yesus disalibkan? Kapan Yesus mengalami kematian? Kapan tubuhnya diturunkan dari kayu salib dan dikuburkan? Semua terekam sedemikian rupa. Itu fakta-fakta Alkitab. Demikian juga seperti yang sering disampaikan oleh hambanya, Dr. Bambang Nursena. Tutup kitab sucimu, kututup kitab suciku. Yesus Kristus pasti disalib. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang di Alkitab, bukan di luar Kristen, bukan di luar kitab suci Alkitab, benar-benar mati dengan cara disalibkan. Makanya sekali lagi saya tegaskan pernyataan dan penegasan Dr. Bambang Nursena. Tutup kitab sucimu, kututup kitab suciku. Yesus Kristus pasti disalibkan. Dari mana kita tahu? Dari fakta-fakta sejarah. Ada yang namanya Tacitus menegaskan hal itu. Demikian juga dengan Flavius Josephus, salah seorang sejarawan Yahudi yang sangat dihormati, menegaskan Yesus mati dengan cara disalibkan. Jadi bukan Yudas Iskariot yang disalibkan sebagai seorang yang diserupakan dengan dia. Itu fakta sejarah, fakta historis, dan fakta Alkitab. Itu sebabnya menolak kematian Yesus di kayu salib dengan cara disalibkan sama seperti upaya menegakkan benang basah. Jangankan benang basah, benang kering pun tidak bisa ditegakkan. Artinya sebagai usaha yang sia-sia. Tapi kalau ada keyakinan di luar sana yang menegaskan bahwa Yesus tidak mati dengan cara disalibkan, ya kita menghargai keperbedaan doktrin ajaran keyakinan itu. Tapi bagi kami orang-orang Kristen, Yesus itu benar-benar mati dengan cara disalibkan di kayu salib. Dan sudah pasti yang disalibkan itu bukan Yudas Iskariot. Karena fakta sejarah menurut Alkitab, Yudas Iskariot sudah mengalami kematian dengan cara gantung diri sebelum Yesus mengalami kematian di kayu salib. Itu jelas menurut fakta Alkitab. Ya, memang seperti yang dikatakan oleh Bapak Kiai Haji Sukron Mamun yang saya hormati, dikatakan bahwa Yudas Iskariot yang membelot datang kepada Raja Yahudi dengan memberikan
semacam tantangan. Kalau engkau ingin tahu tempat persembunyian Yesus Kristus, saya tunjukkan dengan syarat berikan 12 keping emas dan 1 pasukan tentara. Di kekristenan menurut fakta Alkitab bukan 12 keping emas, tapi 30 keping perak. Itu fakta Alkitab. Dan tentunya waktu itu yang berkuasa bukan orang Yahudi, tetapi kerajaan Romawi. Karena bangsa Israel sedang berada dalam penjajahan Romawi.